Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, maka bertemu lagi kita dalam siri-siri tazkirah online di channel ini. Alhamdulillah. Para penonton sekalian, seperti biasa, setiap kali kita memulakan kuliah online, maka kita akan membaca puja-pujian pada Allah Subhanahu wa taala dan juga selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya ialah untuk kita mendapat barakah dan mendapat limpahan ilmu. Mudah-mudahan setiap apa yang akan dibicarakan ataupun yang dikatakan nanti dapat memberi manfaat kepada saya lah terutamanya, dan juga kepada para penonton sekalian. Alhamdulillah. Apa yang saya nak ceritakan pada kali ini insya-Allah adalah satu perkara yang pasti kita akan tempuh dan mesti kita akan tempuh, bahkan wajib kita akan tempuh. Tidak ada seorang pun makhluk yang bernama manusia yang tidak akan menempuhnya. Kerana itulah jalan kita menuju ke akhirat, dan itulah pintu kita menuju ke akhirat. Apakah yang saya maksudkan itu? Yang saya maksudkan adalah kematian. Subhanallah, kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Sama ada yang suka tetap mati, yang tidak suka pun mati. Yang membenci mati tetap mati. Yang bersedia untuk mati akan mati, dan yang tidak bersedia untuk mati pun akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Walaupun berada di mana sekalipun manusia itu, bila sampai masa ajalnya, pasti dia akan mati. Para penonton sekalian, jadi inilah yang kita akan bicarakan secara ringkas pada kali ini. Moga-moga dapat manfaat bersama. Iaitu saya nak melangkah terus satu topik berkaitan dengan azab kubur. Azab kubur ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka hamba-hambanya yang ingkar kepadanya. Siapakah yang ingkar kepadanya itu? Yang pertama, yang tidak mengikuti agamanya yang diturunkan oleh Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang telah mengikuti agamanya, iaitu agama Islam, telah mengikuti agama yang diturunkan oleh Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi masih lagi derhaka, ingkar, iaitu dia tidak mengerjakan segala perintah Allah, bahkan melanggar segala larangan Allah. Maka jika ia tidak insaf dan jika ia tidak sempat bertobat di hujung hayatnya, tuan-tuan, para penonton sekalian, ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik, kakak-kakak semua, maka mereka itu akan menerima siksa yang maha dahsyat di alam barzah. Subhanallah. Ada dua macam azab kubur yang Allah timpahkan kepada manusia yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, yang sempat bertobat sebelum ajalnya, yang beribadah kepadanya, yang menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, berakidah yang benar, tidak melakukan dosa-dosa yang besar, dia meninggal ataupun dia wafat ataupun dia mati dengan rahmat Allah, dengan keampunan Allah, maka mereka ini tidak akan dapat menerima siksa kubur. Tetapi yang akan dapat menerima siksa kubur adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang derhaka kepada Allah, orang-orang munafik, orang-orang kafir, dan juga orang-orang yang melanggar
perintah Allah, namun di akhir hayatnya ia tidak sempat bertaubat kepada Allah SWT. Subhanallah. Moga-moga saya dan para penonton sekalian termasuk di kalangan orang-orang yang ketika sampai ketika masa kita untuk meninggalkan dunia ini, maka kita sempat bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Moga-moga kita bertemu kepada Allah dengan rahmatnya dan dengan keredaannya. Azab kubur itu ada dua macam ataupun ada dua jenis. Yang pertama, azab yang terus menerus. Azab yang terus menerus, subhanallah, yang terus menerus kekal dalam kubur di alam barzakh itu sampai hari kiamat. Subhanallah. Bilakah hari kiamat? Wallahu alam. Apakah 100 tahun lagi? Wallahu alam. Apakah 200 tahun lagi? 300 tahun lagi? Wallahu alam. Hanya Allah yang maha mengetahui bila masanya. Jadi sebelum berlakunya kiamat, maka manusia yang ingkar itu akan diazab terus menerus di alam kubur. Subhanallah. Artinya masuk dalam kubur bukan masuk dalam keadaan kesenangan, bahkan mungkin menderita. Sudahlah di dunia dia menderita, sengsara, merana hidupnya, kecewa hidupnya. Masuk ke alam barzakh bertambah menderita, bertambah kecewa hidupnya. Bahkan kekal abadi selama-lamanya. Subhanallah. Bagaimana tuan-tuan, apakah yang saya maksudkan? Yaitu contoh, sebagai contoh, orang yang ketika di dunia dia kecewa, dia putus asa kerana akibat putus kasih atau putus dengan tunangnya atau dengan pasangannya, kemudian jiwa tertekan tuan-tuan, dia ambil jalan yang singkat tanpa berfikir panjang, dia terus melakukan yang dikatakan membunuh diri. Na'udzubillahi min zalik. Subhanallah, membunuh diri dengan cara seperti mana yang mereka kehendaki. Ada yang kita dengar dan kita baca dalam surat kabar, ada yang mati bunuh diri dengan meminum racun serangga dan racun rumput, dan ada juga yang mati bunuh diri dengan terjun dari bangunan tinggi ataupun terjun ke dalam laut, ataupun berani mati seperti ketika kereta api lalu, maka dia terus melompat di depan kereta api. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Jadi apakah mati ini dalam Islam? Apakah hukumnya orang yang bunuh diri? Maka kata Islam, kata ulama, orang yang bunuh diri ini hukumnya mati kafir. Subhanallah, ya, na'udzubillah min zalik. Sedangkan kita sedia maklum, ya, kita sedia maklum sebagai orang Islam, orang yang mati kafir ini adalah orang yang kufur kepada Allah, dan mereka ini ditempatkan ke dalam neraka dan kekal selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik. Tapi sebelum masuk neraka, di alam barzakh akan disiksa terus menerus. Ya, ini sesuai sekali dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ishaya wa yawma taqumus sa'ah. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ishaya wa yawma taqumus sa'ah. Sadaqallahul azim. Artinya, kepada mereka dinampakkan neraka pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Surah Al-Mu'min ayat 46. Kemudian dalam hadis, ya, dalam hadis ada diceritakan, yaitu daripada Abu Hurairah, tentang kisah ahli kitab yang memakai jubah dan berjalan dengan sombong, lalu Allah menenggelamkannya ke dalam bumi dan dia memekik kuat-kuat hingga hari kiamat. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari hadis, ya, dari hadis Barra diterangkan, kemudian dia tenggelam dalam neraka yang didatangkan kesengsaraan dan kepulan asapnya hingga hari kiamat. Ya, maknanya begini tuan-tuan. Dalam hadis ini maknanya neraka yang dikatakan itu adalah neraka sebelum neraka yang sebenar, yaitu mereka yang masuk ke alam barzakh, maka Allah akan buka sedikit lubang-lubang neraka masuk ke kubur mereka, ke tempat kubur mereka, ke alam barzakh mereka, lubang-lubang neraka yang begitu panas,
hinggalah menjelang hari kiamat. Masuk asap-asapnya yang begitu panas. Subhanallah, ya. Sedangkan kepanasan api neraka ini tak boleh dikatakan, ya, tak boleh dibayangkan begitu panasnya azab api neraka. Ya, subhanallah, ya. Jadi adapun azab yang terputus, yaitu azab yang ringan, yang diringankan untuk mereka yang berbuat dosa dan maksiat yang kecil. Adapun azab kubur, ya, yang tadi terus menerus, yang pertama terus menerus, yang kedua yang tidak terus menerus, kadang-kadang terhenti, adalah mereka yang berbuat dosa dan maksiat yang tidak besar, yang kecil-kecil. Semuanya disiksa menurut kadar dosanya dan dilepaskan azab itu dengan doa dan sedekahnya atau lain-lainnya. Maknanya dia ini adalah masih orang Islam, ya. Dia mati tidak kafir, tapi dia melakukan maksiat, dosa dan maksiat yang kecil, yang ringan, maka Allah SWT akan seksa ketika mereka berada di alam barzah, tetapi tidak berkekalan, ya, terhenti dengan sebab amalan-amalan yang lain, dengan sebab doa, ya, doa daripada anak-anak yang saleh, dengan sebab amal jariah sedekahnya ketika dia masih hidup, dan lain-lain. Kita bacakan satu hadis yang maksudnya, Ibnu Abid Dunya berkata, bercerita kepada kami Ahmad bin Yahya dari sebahagian sahabat, kemudian dia berkata, saudara lelakiku mati, kulihat dia dalam mimpi dan aku berkata kepadanya, bagaimana keadaanmu ketika kamu diletakkan dalam kuburmu? Maka jawabnya, datanglah kepadaku seorang yang membawa alat dari api. Andai kata tidak kerana doa yang ditujukan kepadaku, niscaya akan kudapati ia memukulku dengannya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yabqa min mubashiratin nubuwati illa ru'ya salihah yaraha al-muslimu aw turalah. Maksudnya, tidak terdapat lagi berita-berita gembira tentang kenabian kecuali mimpi yang benar yang dialami oleh seorang muslim atau diperlihatkan kepadanya, yakni mimpi itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Ahmad bin Yahya ini berkata, saudara lelakiku mati, kulihat ia dalam mimpi dan aku berkata kepadanya, bagaimana keadaanmu ketika kamu diletakkan dalam kuburmu? Maka jawabnya, datang kepadaku seorang yang membawa alat dari api. Andai kata tidak kerana doa yang ditujukan kepadaku, niscaya akan kudapati yang memukulku dengannya. Maknanya kalau bukan sebab berkat doa, ya, yang didoakan padanya, maka dia akan dipukul dengan api itu. Kemudian Bashar bin Ghalib berkata, aku bermimpi Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ini adalah seorang wali Allah perempuan, ya, dia bermimpi Rabi'atul Adawiyah dan aku paling banyak mendoakan dia. Dia paling banyak mendoakan kekasih Allah ni, yaitu Rabi'atul Adawiyah. Kemudian dia berkata, Rabi'atul Adawiyah itu berkata, ya, kepada Bashar, ya Bashar, hadiah-hadiahmu datang kepadaku atas lapisan cahaya yang tertutup dengan sapu tangan sutra. Bagaimana itu? Maka Bashar bercakap, bagaimana itu? Dia bertanyalah. Maka dijawab oleh Rabi'atul Adawiyah, begitulah doa orang mukmin yang hidup atas orang mukmin yang telah mati bila diterima oleh Allah. Dijadikannya sebagai lapisan sinar yang tertutup dengan sapu tangan sutra. Kemudian datang pada siapa yang didoakan dari mayat yang dikatakan itu. Contoh, ini hadiah dari fulan untukmu. Sebab itu, bagi mereka yang ada anak-anak yang soleh, maka beruntunglah, ya, beruntunglah mereka kerana doa anak yang soleh itu akan dapat membantu mereka, ya, daripada siksa kubur. Subhanallah, ya. Sebab itu didiklah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh yang akan dapat mendoakan nanti kedua orang tuanya ketika kembali ke alam barzakh. Subhanallah.